Itu dibayar 1 juta 1 bulan. It's okay lah 1 juta 1 bulan gitu. Tapi langsung terima. Tapi saya kemarin nanti 5 bulan baru terima. Seorang putra daerah hadir di daerahnya sendiri, tapi mewakili kota lain. Sebenarnya beauty bukan harus kita cantik, harus ganteng, Beauty, tidak. ya. No. Look at me. Arei meri nam he imani he. Oh, berarti stigma bentuk redaksinya katanya kalau orang-orang yang ikut pageant laki-laki itu penyuka Belok. sama jenis. Belok. Oke. Yap, gitu. Silakan diluruskan. Ya. Sebenarnya saya bukan mau luruskan juga, tapi Ya. mau luruskan. Itu Saya akan berbeda. membocorkan semua rahasia pengalaman saya di sini. Di mana? Di Card Media, di Digital. Hai, selamat datang kembali di channel Card Media dalam segmen D-Talk. Firmansyah B. Himajo, SPD. Yap. Hai. Harus pakai SPD ya. Harus. Iya. Sebagai bentuk apresiasi, saya mengapresiasi jeripayahmu beberapa tahun itu. Iya, 4 tahun saya kuliah. Oke, selamat datang. Akhirnya ya saya bisa bergabung di. Akhirnya setelah sekian banyak drama yang sibuk Berapa hari ya kuliah. kita mempersiapkan ini? Bukan berapa hari, berapa purnama kayaknya harusnya dibilang. Luar biasa. Oke, Kemarin oke. sempat bikin konten tapi ya karena ada negara api menyerang, Ya, pencahayaan yang. kontennya ditiadakan untuk Dan saya sementara kesini lama. ternyata kameranya baru ya. Aduh, jangan tanya kamera dong. Oke, so Man, seorang guru guys. Guru tapi kok yang saya tahu jauh dari guru ya. Iya. Kesibukan saat ini apa Man? Nah, kesibukan saat ini saya baru saja resign dari guru. Waduh. Ya, baru saja resign. Serius? Baru saja, tapi akhir Desember kemarin saya memutuskan untuk resign jadi guru. Itu bagaimana sih? Itu kan SPD itu kan melekat. Artinya resign dari guru ini berkeputusan untuk tidak lagi di dunia Bukan tidak lagi di dunia keguruan. tidak, tapi saya mau mencoba kayak kembali lagi dengan zona nyamanku yang kemarin. Oh, lebih oke. Karena Passion ya. ke passionku yang kemarin. Jadi gimana ya? Tidak mau menjudge guru juga karena ya kita tahu sendiri lah bagaimana guru honorer kehidupannya bagaimana. Karena saya yang udah terbiasa dengan pendapatan yang ya lumayan begitu. Seketika saya memutuskan untuk fokus jadi guru. Ini sebut nominal atau tidak usah? Boleh. Boleh. Iya, artinya biar ini speak up juga, lah ke teman-teman. Apa ya? Guru honorer punya keresahan. Keresahan hati. Oke, baik. Itu dibayar 1 juta 1 bulan. 1 juta 1 bulan tapi jam kerjanya 9 to 5. Ya. 9 to 5. Jam SD pulang jam 12 jam 1. Oh iya siap. Nah, sebenarnya it's okay lah 1 juta 1 bulan gitu. Tapi langsung terima. Tapi saya kemarin nanti 5 bulan baru terima. Waduh. Jadi terimanya 1 kali 5 juta begitu. Jadi realistis lah. Coba maksudnya walaupun mungkin 1 kali terima 5 juta tapi mohon maaf selama 5 bulan kita ngapain? Ya. Utang. Jadi gitu. Nah, Jadi lubang tutup lubang. di lubang tutup lubang. Jadi kayaknya kayak 5 juta ini aduh ini habis bayar utang, ini ada ini. Dan juga kan tidak mungkin kita minta sama orang tua lagi kan, sudah umur yang sudah bisa dibilang kepala 2 lebih begitu. Dan juga kayak semakin kesini kayak saya harus keluar dari sini begitu. Apalagi ditambah lagi saya kemarin ikut tes P3K kemarin. Itu tidak lulus karena itu soalnya gila. Saya pernah ikut olimpiade dan kayaknya lebih susah dari olimpiade soalnya. Oke. Apakah ini pengaruh karena kau terlalu lama di dunia yang berbeda dari soal belajar mengajar sehingga pas ketemu soal kaget lagi? Yap, seperti itu. Dan juga sebenarnya saya tidak mau menghindar dari disiplin ilmu saya, cuma karena ketika saya kuliah kemarin, passionku bukan di pengajaran. Memang pengajaran kayak berikan privat sama anak-anak. Oh iya, tapi gitu. bukan yang terpatok jadi gurunya terikat tidak, seperti itu ya. Kemarin kayak coba saya mau mengabdi untuk negaraku, mengabdi untuk daerahku. Tapi ternyata ya realistis. Ya, Jadi gini. Benar. Saya bukan mau menyalahkan gaji, saya menyalahkan diriku sendiri. Kenapa? Saya berpikir saya ini laki-laki. Iya. Saya harus berpikir ke depannya, saya harus ada uang. Dan saya tidak mau neko-neko juga karena saya berpikir saya harus kaya. Pertama ini persoalan kalau besaran mungkin it's okay, tapi cara menerimanya juga yang keterlaluan ya. Maksudnya terus sudah memutuskan untuk mengabdi, oke, kita care dengan dunia pendidikan, kita kembali ke daerah untuk mengabdi, tapi ya
mohon maaf lah 5 bulan coy, itu tidak, maksudnya ini mohon maaf ya, honorer malah yang saya dengar di kedinasan kepemerintahan gitu, itu malah per 3 bulan loh. Ya per 3 bulan. Kalian lebih parah 5 bulan. Tidak juga lebih parah karena yang setahu ada lagi yang lebih parah. Setauku ada lagi, bahkan di Buol ini saja kayaknya mereka kayak bilang, memangnya gaji honorer di sana berapa? Gaji kontrak di sana berapa? 1 juta sih 1 bulan. What? Kenapa banyak? Kenapa banyak? Oh iya. Ternyata ada juga yang cuma 300, terus ada juga dibayar cuma 600 nanti berapa bulan per 3 bulan. Jadi kayak prihatin. saya merasa kayak bersyukur juga sih sebenarnya, bersyukur iya. juga karena saya 1 juta lebih tinggi dari mereka. Tapi itu lagi, saya harus realistis, saya ini laki-laki yang akan menghidupi kalau saya menikah nanti. Coba bayangkan, kalau saya menikah, saya punya istri. Nah, bukan istri saya yang realistis, harusnya saya yang realistis. Saya yang harus menghidupi istriku. Oke, jadi ini dengan keadaan seperti ini maka uang panai jadi lama ya. Nah, itu dia. Nah, kalau dengan 1 juta 1 bulan, itu kapan saya mau melamar wanita itu? Oke, berarti kesibukan saat ini setelah itu kapan sih Riz memutuskan resign? Desember. Berarti Januari, Februari apa yang aktivitas saat ini ngapain? Setelah Desember kemarin saya memutuskan untuk refreshing 1 minggu di Gorontalo. Oh iya. Saya liburan ke sana, maksudnya kayak saya mau nikmati uang sisaku dari bayar utang ini. Itu berapa lama sih kemarin waktu guru? 6 bulan ada. Berarti baru 1 kali terima gaji. Iya, 1 kali terima gaji. Ini mohon maaf ya, bukan ketawa apa, cuma maksudnya kayak wow. 1 juta, jadi terimanya 5 juta. Jadi 1 bulannya ya sudah terserah. Jadi bayar utang rata-rata dulu ya. Bayar utang. Dan juga di Gorontalo kemarin saya nikmati ya nonton, jajan ini itu. Inilah self healing apa sih namanya, pokoknya kasih inilah. Oke. Terus sekarang saya berangkat ke Luwuk. Saya berangkat ke Luwuk, di sana ada job. Langsung ada job. Buat iklan. Nah, kebetulan saya juga bergerak di pembuatan naskah karena memang di bidangku untuk penulisan. Iya, kemarin sebelum mengabdi itu kan. Iya. Nah, terus saya ke Morowali, ke Bahodopi. Saya ke Bahodopi kemarin lihat-lihat ini perusahaan-perusahaan besar sana begitu. Sempat melirik pengen ke sana juga, cuma apakah saya bisa di sana? Dengan diriku yang apa ya, nakacicu kalau orang bilangnya. Iya. Saya ke Bintan juga. Berarti ini mencari jati diri lagi ya? Iya, mencari jati diri dan juga apa ya, kayak mencari peruntungan dan rezeki saya akan di mana gitu. Di Toli-Toli juga. Palu juga. Di Palu juga sempat ikut syutingnya. Oh iya. Oke. Enak loh. Iya, 1 kali syuting 300, 5 kali syuting. Iya. Setelah after syuting di service kemarin, lagi ya? Iya, 1 juta. Oke. Nah, itu kan wow, ini uangku banyak di sini. Sempat mau lirik, mau kerja di sana, tapi tidak masuk akal. Iya. Seorang iman yang begini model masuk. Siapa tahu berubah. Langsung jadi testimoni uang betul-betul. Iya, Okay. tapi itu keren sih. Oke. Jadi sekarang balik lagi ke Buol. Jadi memutuskan untuk menunggu dulu perkembangan sambil melihat-lihat keadaan. Terus sebenarnya saya tidak mau kembali ke Buol. Kenapa? Apakah hanya karena ini? Hanya karena ini. Sebenarnya ada something like that yang ya ini harus persoalan diurus. Ya, yang harus diurus, dan juga ini persoalan keluarga. Sebenarnya saya cuma 2-3 hari lah di sini, cuma karena gimana ya? Kalau saya ada di suatu kota kayak senyaman sini, sedikit-sedikit jalan lagi pergi kayak begitu. Oke. Jadi rencana kedepannya ini mau ke Palu lagi, mau balik Palu lagi? Belum tahu, entah balik ke Bintan, Luwuk atau Palu. Oke, lanjut. Jadi kita tinggalkan sejenak kesibukan dia saat ini yang penuh lika-liku itu. Dan belum terjawab sampai sekarang ya. Belum menemukan ujung. Saya sampai sekarang kayak berdoa, ya Allah, ini rezekiku di mana? Tapi orang-orang bilang kayak orang tua juga, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Betul gitu. Sekali. Jadi kalau menurutku apalagi ya kita kan ke depan tidak ditahu tuh, walaupun kita kayak idealis pengen ini, tapi terbentur sama balik lagi hal realistis itu ya tidak ditahu kita bakal
terikat mungkin di sana di sini. Jadi yang sekarang belum terikat apapun ya enjoy your time kayak gitu. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi ini langsung ke pokok ya. Malam hari ini podcast kita akan membahas soal pageant. Nah, sedikit pengantar soal pageant. Pageant ini adalah secara bahasa artinya kontes. Cuma kalau sebut pageant itu biasanya lebih melekat sama beauty pageant. Beauty pageant kecantikan gitu. Kecantikan. Nah, kecantikan juga tidak melulu hanya pada wanita kan, pada pria juga. Nah, sekarang lebih kental lagi malah menjurus ke bakat. Jadi pageant ini sekarang kental kayak ajang-ajang bakat gitu, atau yang lebih di spesifik mungkin soal batik atau soal kecerdasan apa gitu. Banyak lah versi-versinya. Nah, Iman ini adalah salah satu jebolan. Jebolan. Dangdut kali ya. Jebolan ajang juga. Jadi langsung aja ajang apa saja kita penasaran, langsung tanya orangnya. Kalau Iman sampai sekarang pageant yang diikuti sampai saat ini sudah pernah ikut ajang apa semua? Kemarin modeling. The modeling ini dalam rangka, maksudnya diselenggarakan oleh siapa atau dalam rangka apa gitu? Diselenggarakan oleh panitia-panitia di sana. Jadi kayak modelingnya bukan kayak fashion, bukan, tapi kita lebih ke produk baju. Gitu. Tapi di Palu sebelum, ya? Yes, di Palu. Tapi sebelum itu juga saya kemarin pertama kali itu untuk masuk ke dunia pageant. perdutaan itu pertama Duta Bahasa Sulawesi Tengah. Duta Jadi Bahasa. tingkatnya provinsi. Sebenarnya Duta Bahasa juga bukan pageant. Tapi rada-rada kesana sih, tapi bukan gitu. Tetap ajang juga, cuma lebih ada, makanya sebenarnya sudah ada sentuhan-sentuhan gitu. Jadi kayak lebih ke wawasan, lebih ke wawasan. Jadi gitu. Di Duta Bahasa itu lebih fokus kita ke sini, ke intelektualnya kita. Intelektual. Makanya saya bilang pageant ini sekarang tidak muluk. Kalau dulu ya orang bilang pageant pasti kesannya, ini saya saja sampai sekarang kalau orang sebut pageant itu jatuhnya kayak perempuan seksi-seksi dan lalu lalang di catwalk gitu. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu, cuma include ya, masuk di dalamnya. Nah, kalau kemarin Duta Bahasa, terus selain itu kemarin jadi apa, juara atau Duta gimana? Bahasa kemarin Harapan 1. Harapan 1. Waduh. Berarti kalau provinsi mewakili kabupaten Bol ya. Kabupaten Bol. Dan di sana kemarin kalau masuk kita harus tahu 3 bahasa. 3 bahasanya apa saja? Bahasa Indonesia, daerah, Indonesia, dan bahasa asing. Bahasa tahu nggak? Saya tidak tahu, kan tidak lancar sekali bahasa Inggrisnya. Teman-teman yang lain lancar dong. Jadi saya kayak mau mengalami gimana supaya saya bisa masuk di sini. Saya pakailah bahasa India. Bahasa India bahasa bisa? India bisa dong. Kenapa bisa bahasa India daripada Inggris? Mungkin karena saya pecinta Bollywood kali ya. Oh, pecinta Bollywood berarti. Oke, iya kah? Iya. Jadi kemarin pakai bahasa pakai bahasa India di sesi apa? Wawancara. Coba kata saya dengar. Oke, baik. Saudara Iman ini berasal dari mana? Jawab pakai bahasa India. No, ini introduce myself aja gitu. Oh, intro. Oke. Perkenalan pakai bahasa India. Coba. Arei meri naam hai Imani hai. Terus. Udah. Ini berarti kalau dilihat kayaknya dia sering nonton film yang di channel. Dan juga saya kan disuruh berbicara pakai bahasa India. Tapi saya kayak, aduh, bahasa India apa lagi yang saya tahu untuk kita mengobrol. Jadi kayak saya bilang begini. Ham tere bina rahi nahi sakte, tere bina kya wajul dal mera. Artinya tere liye tum hi ho. Padahal lagu. Ham tere bina barahi nahi sakte. Aduh, salah servernya anak ini di TV di rumah. Tahu lagu itu? Tahu. Ini kalau di rumah saya tahu sudah channel apa yang sering diputar di TV. No, bukan Antv. Saya tidak suka dengan serial India karena terlalu berlebihan. Cuma kalau film-film Bollywood ikut sekali. Oke, baik. Berarti 3 bahasa tadi 3 bahasa. Terus pas masuk. Dan juga masuk ke sana alhamdulillah bersaing, dan itu persaingannya yang gila, kayak banyak orang-orang cerdas ya. Orang-orang cerdas yang kayak dia udah pernah ke New Zealand, udah pernah ke Mesir, udah pernah ke Thailand, kayak saya ini apa? Track recordnya bagus-bagus ya. Track recordnya bagus-bagus, dan tapi saya percaya sama diri saya. Percaya diri dulu. Percuma. Percaya diri dulu. Percuma dong track recordnya bagaimana kalau orangnya sendiri tidak percaya diri. Mereka punya latar belakang, saya juga punya latar belakang. Iya. Mereka pintar, mereka bisa bicara. Saya rasa diri saya juga, saya tidak bodoh-bodoh amat begitu. Iya, bisa lah. Gitu. Alhamdulillah saya bisa bersaing dengan mereka. Bahkan orang yang sudah pernah ke luar negeri itu yang kayak, oh mereka bisa saya kalahkan gitu. Di luar dari yang juara. Iya. Nah, selanjutnya saya dari Duta Bahasa saya ikut
Randa Kabilasa. Randa Kabilasa. Tahu enggak apa Randa Iya, Kabilasa? yang ini kan putra kayak kalau di sini kayak Tilo Tadi Timana Ataidi tadi dibuai. kayak Ya. gitu. Nah, Putra kalau di putri Palu, daerah tapi ya, khusus Palu ya. Khusus Palu. Jadi putra putri pariwisata Kota Palu. Iya, betul. Saya ikut sana dan sebenarnya saya yang minder ikut itu. Iya. Saya bukan orang Palu. Karena nomor satu yang dinilai itu adalah your look, your Oke. face. Physical. Yes. Oke, and then Memang the real pigeon itu. Iya betul. Yang betul-betul faktor fisik yang Ya, dilihat. faktor fisik yang dilihat. Terus bisa Tapi saya dengan latar belakang saya lagi itu, saya sudah ikut duta bahasa. sudah ada pengalaman Sudah ada lah di pengalaman bidang lah. itu. Benar-benar. Nah, terus alhamdulillah di sana dengan persaingan yang ya cukup ketat juga, saya bisa dapat juara 2. Juara 2. Wah. Runner up 1. Itu kan kayak biasa. hah? Itu memang boleh orang bukan asli Palu. Yang penting sulteng ya. Yang penting enggak. Yang penting sudah sudah lama di Palu. Sudah lama berdomisili di Palu. Ada batas tahun Ya, untuk jadi kita berdomisili di minta Palu. domisili Palu begitu. Oke, boleh. Dan kita boleh. harus tahu juga tentang Palu. Kita harus belajar Palu, Jadi belajar wawasan tentang kota Palu. Palu dan juga pariwisata gitu. Benar. Bersaing di sana, alhamdulillah pernah merasakan kayak Miss Universe yang Apa sih? yang mau taruh Pakai- mahkota, Oh. yang kayak the winner Is. adalah gitu. Oke. Jadi alhamdulillah pernah merasakan euforianya walaupun juara 2. Iya, enggak apa-apa. Tapi itu sudah luar biasa sih. Artinya sudah ada 2 ajang yang pernah diikut. 3 sih ya. Yap. Kalau 2 aja secara resmi oke, tapi kalau itu kan pengalaman modeling. Yap. Nah, berarti modeling, kemudian duta bahasa, Randa Kabilasa, Kota Palu, apalagi? Dan kabilas untuk pigeon itu aja sih. Itu aja ya. Oke. Percaya enggak? Waktu ada acara di Buol di sini, Iya, yang pariwisata lagi. pariwisata apa ya acaranya kemarin? Indonesiana. Oh iya. Saya kan mewakili Kota Palu. Lucu ya. Seorang putra daerah hadir di daerahnya sendiri, tapi mewakili kota lain. Itu bagaimana sih dinamikanya? ini lucu. Sudah. Ya. Ada yang namanya arak-arakan kemarin, arak-arakan. Oh iya, saya lihat postingan-postingan itu. Karena banyak juga yang foto-foto saya kan, anak-anak fotografer sini dan juga keren, foto-fotonya keren-keren. Jadi setelah arak-arakan banyak udah foto tersebar di Facebook, Instagram, banyak yang tandai. Tiba-tiba ada yang chat saya, Iman buka Facebook sekarang. Terus Coba lihat di grup Kabupaten Buol. apa yang dibahas? Kalau tidak salah ingat kata-katanya, apakah ini anak daerah? Kok dia mewakili daerah lain? Wah, heboh ya, sempat heboh ya. Sempat heboh dong. Kok dia mewakili daerah lain? Pengkhianat tidak sih? Ini anak. Pengkhianatnya pakai tulisan besar semua. Pengkhianat. Ya Allah, ada masalah apa itu orang? Kok kenal tidak yang bawa posting? Nggak tahu. Dan ternyata dicek itu akun fake. Nah, itu dia. Akun fake Itu yang kebudayaan sekarang itu. komentar pada saat itu, pada malam itu, saat dia status dia up di Kabupaten Buol Di grup Facebook. sampai ratusan yang komen. Baru diposting. Baru diposting. Dan alhamdulillah Responnya? yang komen itu, yang respon itu orang-orang yang bilang, ya harusnya kita bangga dong. Dia kan anak daerah yang berbuat di tanahnya orang. Jadi lucu Ini ya. pengkhianat, berarti Kayaknya pengkhianat dia dong. ada unsur kebencian sama Kayaknya Anda. sih sepertinya. Sampai berani pakai Iya. akun fake kan? Yap. Betul, Tapi betul. kembali lagi ke yang tadi Kak Dewi bilang. Iya. Sebenarnya kita wadah juga sih sebenarnya Kak. Wadah yang Ya betul. yang belum ada di Buol. Nah, Kayak satu juga penghargaan, ya apresiasi. apresiasi itu belum ada. Betul. Itu kayak saya kemarin saya kemarin dikontrak di Kabupaten Banggai sama bupatinya langsung untuk buat acaranya. Dan kemarin ada acara apresiasi anak muda. Jadi ada berbagai macam apresiasi yang kayak anak muda pembantu pariwisata, Wah. fotografer pariwisata, Ya terbaik begitu. terbaik pariwisata, kayak anak muda inilah, kayak ada semua. Iya. Apresiasinya kayak ini gila keren sih. Yang kayak Iya, dibikin bener. acara, Iya, terus iya. pakai piagam, Heeh. tidak usah pakai uang, tidak pakai uang. Artinya sekedar apresiasi, balik lagi sekedar apresiasi. Jadi kalau kayak ada studi yang saya masuki, kayak ada penghargaan dari Bupati Banggai untuk tokonya, Iya, iya, untuk iya. industri kreatifnya, kayak begitu-begitu. Iya. Jadi tidak melulu soal kita pengen dalam bentuk money ya. Money nggak butuh. Jadi apresiasi begitu yang sekiranya bisa sebenarnya begini, ucapan wah bagus. Mungkin
bagi segelintir orang apa sih cuma ucapan, tapi Iya. bagi orang yang Melakoninya. orang melakoni itu kayak besok bikin apa ya, harus lebih Iya. baik, harus lebih bagus kayak gitu. Jadi memang itu yang kurang, betul-betul kurang. itu yang sangat kurang. Karena itu banyak sekali anak-anak muda yang memiliki potensi, bahkan bukan lagi potensi tapi sudah bisa. Oke, ini kita terlalu jauh, kita tarik lagi ya lebih lebih ini topiknya ya. Ini kalau kita balik ke soal pageant tadi, apa sih yang melatar belakang itu kan waktu ikut pageant lagi kuliah ya. Lagi kuliah. Lagi kuliah. Apa sih yang melatar belakangnya atau alasan kuat? Oke, saya harus ikut. Tahu enggak apa alasan utamanya? Apa? Coba. Biar dapat uang. Serius? Iya. Waktu kuliah kan? Waktu kuliah. Kau tahu kan anak kuliah bagaimana, anak kos bagaimana? Serius? Iya. Biar dapat uang. Iya, kita mengandalkan bakat yang kita miliki untuk mendapatkan uang. Jadi maksudnya pada saat itu masuk tidak tahu kalau saya kayaknya bisa sekali atau tidak. Cuma tergiur sama hadiahnya. Tergiur sama dia. Hadiah. Yang pertama, Heeh. setelah masuk, wow, ilmunya banyak. Wah, fasilitasnya luar biasa juga. Fasilitasnya ya. luar biasa. Dan setelah keluar, kita naik nama. Heeh. Naik nama, kita dikenal banyak orang, banyak relasi, banyak rezeki. Iya, jadi artinya realistis lagi ya, mencari ala-ala anak kreatif sekarang. Memang sih orang mencari dengan bakat ya luar biasa. Itu. Kalau saya sangat apresiasi. Tapi kalau itu memang serius Yap. karena hadiahnya. Ya, karena hadiahnya untuk pertama kalinya, pertama kali pas mau masuk, pertama kali. Memangnya hadiahnya berapa sih? Itu yang pertama ikut berarti yang duta bahasa. Iya, Hadiah berapa sih kalau yang 4 juta sampai 5 juta. yang juara? Iya, itu kan waktu saat kuliah itu udah banyak kan? Iya. Udah banyak sekali. Dulu kan banyak sekali. Dulu banyak sekali. Selanjutnya saat yang masuk di ranah kabilasa, yang saya rasakan di duta bahasa itu relasi. Ya. Dan saya mau menambah relasi di bidang kepariwisataan. Dan ternyata orang-orang industri kreatif di Kota Palu semuanya orang-orang Iya. yang mengerti dengan pariwisata. Ada banyak berasal dari pariwisata, apalagi pageant ajang-ajang kecantikan seperti itu. Jadi karena dari situ juga kemarin saya diwawancara di TVRI. Setelah di TVRI ketemu dengan manajernya dan ternyata itu manajer radio juga. Saya dipanggil lah untuk tes siaran. Oh iya, kemarin kan sempat kerja ya sama sempat kerja. sama bestimu itu. Siapa Yap, si bestimu? Adi. Dia masih di Palu ya? Masih stay di Palu. jadi masih siaran dia. Masih siaran. Waduh. Jadi saya siaran 1 tahun lebih. Nah, itu pertanyaannya berarti zona nyaman dong saat itu. Kenapa memutuskan? Itu kan balik ke Buol ya? Ya, memutuskan balik di Buol, saya resign dari radio. Kenapa? Karena gurunya tadi. Panggilan. Panggilan orang tua. Panggilan orang tua atau panggilan mengabdi sih? Panggilan orang tua nomor 1 sih sebenarnya. Berarti memang awalnya keterpaksaan ya. Tidak juga sih. Karena memang mau pulang. Mau mau lihat sejauh mana Mau lihat sih sejauh bisa. mana perkembangan Buol dan sejauh mana saya akan melangkah di Bertahan. sini dan bertahan di sini. Ternyata- Setelah saya di sini, Ternyata saya harus keluar dulu untuk cari ilmu, curi ilmu. Insya Allah balik lagi ke sini saya tularkan ilmu itu. Oke, jadi maksudnya tidak dalam hal yang sama mungkin ya. Yap. Pokoknya kita tunggulah gebrakan-gebrakan baru. Amin. Karena sangat banyak yang perlu ada di Buol. Ini masih sangat kurang. Oke, baik. Kalau kembali lagi ke ajang-ajang kontes-kontes seperti itu, kira-kira pengalamannya Iman, skill apa sih yang wajib ada kalau mau mengikuti pageant? Karena di Buol ini akan ada ya kayak sudah ada mungkin ya kayak genre. gitu. Jadi untuk adik-adik yang Pariwisata mau, juga ya itu pariwisata. termasuk. Sebenarnya saya kayak begini. Saya ada di Buol. Kalau ada panggilan untuk bisa tularkan ilmu saya, Ya. why not? Saya akan tularkan Cuma ilmu memang saya. tidak Cuma memang kayak, ya. berarti ya terserah mereka lah. Iya, gitu. iya. Jadi kayak begini. Ini sama dengan ada satu cerita. Ini kita potong dulu ya. Satu cerita, nalarnya sama sih. Ada orang jual mobil butut, mobil barangkali Iman sudah pernah baca, mobil bekas itu jualnya ke orang-orang yang cari mobil gitu. Harganya jatuh di orang-orang yang tidak mengerti, tapi ketika dia ketemu satu komunitas mobil-mobil antik, itu harganya sangat tinggi mereka hargai. Artinya apa? Anda akan dinilai luar biasa, dinilai sangat besar apabila Anda di circle yang tepat. Betul. Jadi kalau misalnya tidak Anda ada di suatu circle dan tidak mendapat bukan perhatian sih, lebih kayak apresiasi yang kurang, berarti ya mohon maaf itu bukan circle Anda. Jangan paksakan mereka untuk itu. Kayak gitu. Jadi memang sih kita masih ya itu dia. Saya juga heran ya di Buol ini kita tidak perlu bilang apakah kita yang kelamaan di luar atau bagaimana. Itu dia. Dan juga Tapi it's okay. apa ya?
Kemarin juga sempat ada dari genre juga si penanggung jawabnya bilang coba bicara dengan Kak Iman supaya dia bisa latih. Jadi setelah ketemu dengan itu anak si Anissa ini, ya semua apa yang saya tahu Tularkan tentang ke dia. dunia kompetisi, saya tularkan semua ke dia. Dan juga sebenarnya bukan dunia kompetisi saja, tapi ilmu-ilmu yang saya dapat juga, Iya, pengalaman. pengalaman apa-apa juga yang maksudnya yang mau kayak misalnya sekolah atau perkuliahan, misalnya teori public speaking. Ya, betul. Nah, itu Berarti skill itu satu itu ya. skill satu yang Harus ada ya. yang harus ada dari orang-orang. Dan juga saya tahu itu, saya punya skill itu, memberikan materi public speaking supaya anak-anak juga bisa seperti saya, yang supaya bisa show up dan supaya bisa berbicara dan tidak mabuk panggung. Oke. Gitu. Jadi maksudnya secara ini untuk ajang-ajang ya, pageant tadi itu berarti satu public speaking. Nomor 1 Public speaking. ya. Kedua percaya diri. Percaya diri. Apa percaya diri dulu atau public speaking? Sebenarnya Kalau menurut Iman gimana memang. ya? Kira-kira mana yang pertama? Percuma sih kalau ada public speaking kalau kita tidak percaya diri gitu. Berarti percaya diri number Berarti one. percaya diri nomor 1. Berarti percaya diri nomor 1. Tapi kalau orang sudah punya public speaking pasti dia percaya diri. Iya sih. Tapi ada juga yang punya public speakingnya bagus, tapi karena tidak pernah tampil di Ya. seperti itu, jadi buyar. Yap. Jadi Seperti memang si percaya anak diri ini yang nomor saya ajarkan juga, kayak berbicara kayak pintar. Tidak butuh diasah dan butuh Ya. panggung lagi. Sebenarnya untuk kayak dunia kebahasaan, kalau kita berbicara sebenarnya bahasa itu cuma ada 2. Apa? Bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Tahu enggak perbedaannya? Baik dan Ya. benar. Apa ya? Coba dari Oke. sisinya si Dwi coba. Kalau benar KBBI sih. Siap. Kalau baik yang baik sopan, yang enak didengar yang ini, ya kan? Betul sekali. Ya kan? Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kita bisa posisikan dirinya kita untuk berbicara yang baik. Kayak saya dengan Dwi, Dwi yang lebih atas umurnya, saya harus berbicara dengan sopan. Iya. Saya dengan teman saya memakai bahasa-bahasa yang keseharian pun Circle lah ya. circle lokal itu tetap baik. Yang penting selama lawan bicara kita tidak tersinggung. Iya, betul. Kalau bahasa Indonesia yang benar, Itu biasa di sekolah. tidak juga di sekolah. Sekolah bisa bahasa Indonesia yang baik. Maksudnya pada saat pembelajaran. Pembelajaran semi formal formal, yang semua bahasa yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu. Kalau Iman ini kemarin guru apa sih? Guru SD saya. Oh, Semua mata pelajaran. saya kira bahasa. Tapi kan saya di dunia literasi. Iya, enggak apa-apa. Lebih bagus juga sih, tidak mesti terpatok sebenarnya. Maka skripsi saya literasi juga. Oh, literasi. Oke. Oke, baik. Jadi itu dia tadi skill yang harus dibutuhkan, PD, kemudian public speaking, Public apalagi? speaking. Wawasan apa? juga sangat perlu. Jadi beauty. Beauty-nya juga harus dapat. Sebenarnya beauty bukan harus kita cantik, harus ganteng, Beauty, tidak. budaya. No. Look at me. Ya benar-benar. Maksudnya tidak harus, kita sudah mematahkan sejak dahulu ya bahwa cantik itu tidak perlu yang seperti apa. Real pigeon saja saya bisa juara 2. Iya, benar-benar. Saya tidak putih, saya tidak tinggi, saya tidak ganteng. Artinya ada kalau di perempuan, bukan perempuan juga sih, ada yang kayak orang sebut inner beauty. Inner beauty. Jadi yang dari dalam itu. Aura sebenarnya. Jadi aura itu muncul beserta wawasannya, cara bicaranya, Iya. cara memperlakukan orang dalam hal ngobrol aja memperlakukan aura. Wah. Yap. Kayak begitu. Jadi mau berada di circle manapun, kalau dia memberikan kenyamanan dalam hal ngomongnya enak, bisa bikin orang nyaman, itu bakal ini ya. Jadi pertama percaya diri, public speaking, good looking. Good looking ya. Jadi bukan beauty looking. Iya. Good looking. Good looking itu kan lebih kayak rapi. Good looking bukan berarti ganteng, cantik, tidak ya, betul. rapi, wangi. Bagus, wangi. Itu. Kayak begitu, good looking lah. Jadi itu inner beauty-nya tadi, aura itu tidak bisa diajarkan. Ya, itu akan muncul dari sendirinya bagaimana kita. Iya, betul. Dari wawasan itu tadi, dari wawasan kita, dari cara bicara kita, memperlakukan orang. Itu aura akan timbul sendiri. Iya, benar. Walaupun kita tidak ngapa-ngapain, tapi kalau kita seperti itu, aura kita akan terpancar. Oke, jadi itu dia ya yang sejauh ini yang paling penting. Kalau bicara soal pageant, stigma. Jadi mantap. Stigma ini kan biasanya kalau soal pageant itu pertama tadi faktor fisik. Ya. Oke, kebetulan Iman tadi sudah bahas sendiri ya untuk tone up-nya dia. Dia sudah membuka sendiri untuk arah ke sana. Jadi sekalian kita bahas saja
biasa kan kalau pijat itu kental sama faktor fisik guys. Nah kalau Iman sendiri bagaimana sih anggapan pasti ini lebih ke pengalaman mungkin ya. Ya, pengalaman. Bagaimana pada saat masuk kemudian kau saya akan berbeda. membocorkan semua rahasia pengalaman saya di sini. Di mana di Card Media di Digital. Jadi bagaimana pengalamanmu? Mungkin kau agak sedikit bagaimana pas kumpul di ajang-ajang itu putih bersih, tahu enggak? Cantik. Bagaimana? Saya pertama kali mau masuk di untuk ikut kompetisi itu, saya kayak mau pulang. Minder, insecure, level dewa. Bukan tempat saya ini mau pulang saya. Ayo pulang. Terus itu apa yang bikin bertahan? Bersih. Kayak yang bikin bertahan itu tadi. Iman coba dulu. Kalau kau memang tidak gol, tidak lulus, ya udah, nggak apa-apa. Kita kan sudah mencoba. Iya betul. Coba. Ternyata bisa. Okay. Dan ternyata bukan itu yang dicari memang. Tapi ada potensi yang dalam diri kita. Gitu. Wawasan kita. Jadi bukan berarti harus cantik, tidak stigmanya orang harus itu putih. Kalau orang harus putih, cantik, tinggi, no. Tidak seperti itu. Kecuali kayak Miss Universe. Ya, Miss Universe itu ya tinggi. Harus tinggi karena memang dia punya ini internasional gitu. Ada standar patokan gitu. Satu lagi, stigmanya orang-orang kalau di pageant. Ini mohon maaf. Iya, Jadi teman-teman di pageant di luar sana juga mohon maaf karena ini stigmanya orang-orang yang saya harus luruskan di sini. Stigma apa itu? Bahwa banyak laki-laki penyuka sesama jenis untuk di pageant. Katanya kalau di pageant, berarti stigma bentuk redaksinya katanya kalau orang-orang yang ikut pageant laki-laki itu penyuka sesama jenis. Belok. Oke. Gitu. Silakan diluruskan. Ya. Sebenarnya saya bukan mau luruskan juga, tapi mau luruskan. Jadi lebih memberikan pandangan lah. Memberikan pandangan saja. Iya betul. Tahu enggak? Saya pernah di kompetisi yang pertama itu. Ada anak pigeon juga. Iya. Yang chat saya. Ya dia senior lah. Yang saya hormati lah gitu. Iya. Karena dia pintar. Good looking, laki-laki. Gitu. Terus chat sama saya. Tahu enggak? Apa dia chat? Dia mengungkapkan perasaan cintanya sama saya. Ya Allah. Ketawa kameramen. Terus tanggapan bagaimana? Ya shock, kaget. Karena ini baru pertama kali saya merasakan hal yang seperti itu. Karena saya baru masuk ke dunia pigeon. And then? Saya koordinasi sama teman saya, si bestie saya, si Adi. Saya bilang, Ais, saya mau keluar. Saya tidak mau lanjut. Saat itu lagi ikut apa? Duta bahasa pertama. Tapi yang ini bukan dari duta bahasanya. Yang dari pigeon lain. Karena pigeon-pigeon itu kan saling berteman gitu. Karena relasinya udah terbuka, jadi saling kayak kenal. Gitu. Jadi kayak saya tidak mau di dunia sini. Saya mau keluar dari dunia pigeon, dari dunia perdutaan. Karena itu, tapi Adi bilang, coba kau pikir lagi, kau kesampingkan itu, kau pikir kau banyak relasi di sini. Kalau kau keluar dari situ, bagaimana relasi yang ini? Oke, jadi kayak bagaimana kau mengakhiri itu? Sebenarnya saya tidak akhiri, tapi saya acukan. Oh, kau tidak respon. Dan ternyata penasaran dong dia. No, ada sempat dia kejar-kejar terus yang saya sudah kayak anjir apaan sih? Ya saya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas lah sama si Doi gitu. Ya alhamdulillah si dia udah menjauh. Dia mengerti sendiri. Dia menghargai keputusan saya. Apalagi stigma-stigmanya orang di luar ketika saya masuk di pigeon. Sudah menghargai. Kan yang pigeon ini kan apalagi kalau kita sudah foto-foto pakaian yang terbuka. Kan ada foto-foto saya itu. Yang terbuka yang kayak bagian perut dan dada kan yang kayak bagai gitu. Itu yang kayak orang-orang awam stigmanya itu langsung ke sana. Iya. Jadi bagaimana dengan kejadian itu? Sebenarnya saya tak acuh sih dengan hal-hal seperti itu karena gimana ya? Saya semenjak di pigeon juga terbuka pikiran saya. Jadi saya kenal dengan orang-orang seperti itu juga banyak. Tapi bukan berarti saya seperti mereka juga. Bukan berarti bagian dari itu. Karena begini loh, kalau menurut saya soal sesama jenis, langsung saja kita sebut mereka LGBT atau apapun itu
Jadi tidak mesti ada di pageant loh yang kayak begitu-begitu. At least di kehidupan biasa-biasa pun ada orang belok-belok seperti itu. Bahkan yang kita tidak tahu yang modelnya yang laki normal, banget, yang kelihatan normal. Nah itu yang terjadi kemarin juga sama saya. Iya. Yang kelihatan kayak perempuan lihat pun kayak jatuh cinta gitu. Dan ternyata dia itu kenapa sih dia bisa suka? Berarti kok orangnya perhatian. I don't know. Karena saya itu tadi saya baik sesama temanku. Tidak memandang ya. Tidak memandang. Rata ya. Rata. Oh. Karena memang saya baik harus baik sebenarnya sih, bukan memang baik, harus baik. Kita langsung saja mungkin ya membahas pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Berarti ini satu ya? Ini satu pengalaman yang tidak mengenakan. Bahkan di sini pas kau pulang ke Buol, ini menjadi image-mu begitu. Yes. Wah, berat sekali jadi. Itu yang kayak, aduh yang cerita-cerita kali ini kayak mau dilempar batu sih nggak? Ya itu juga didukung sih teman-teman, karena Iman sampai sekarang belum memamerkan yang mana kekasihnya. Oh. Makanya kalau disebut normal coba mana Harim. Ya, sebenarnya kalau bisa bilang, kalau kamu cerita saya seperti itu, kamu belum tahu bagaimana saya dengan wanita, perlakuan itu. Wah. Maksudnya bagaimana ya? Kejantananku sama seorang wanita ini kalian belum tahu. Jadi kejantananmu di Oke, jadi kalau itu ada lagi tidak hal-hal yang tidak mengenakan saat mengikuti pageant? Satu lagi, dicap sombong. Oke. Dicap sombong, dicap anak-anak hedon, anak-anak high. Ya itu biasa melekat. Itu bagaimana tidak bisa kita hindari, tapi kita tidak seperti itu sebenarnya. Iya, sebenarnya begini loh, ini banyak orang lihat ya, walaupun kita kayak cuma mampir atau cuma dipanggil teman atau misalnya nongkrong malam ini di kafe ini, malam ini di sini, memangnya kalian tahu yang kita keluarkan berapa? Nah. Karena bisa saja kita di situ. Ini salah satu yang saya rasa juga mungkin soal endorsement itu biasanya kalau soal seperti itu, apalagi pekerjaan di bidang-bidang media seperti ini ya, itu biasanya ketemunya di kafe ini bahkan pernah hotel-hotel juga. Iya. Tapi bukan dalam hal yang tanda kutip loh. Biasanya kita mencari suasana buat latar syuting kayak gitu kan. Jadi memang sih susah buat merubah pola pikir orang-orang. Bukan menyalahkan orang-orang di sini juga tidak, tapi saya kayak kata di hotel kita berbincang something yang buat pekerjaan begitu. Begitupun kalau kayak nongkrong apa semua, dan kita harus tampil masa mau ke kafe kita. Ya. Ini kan apa orang bilang barembek-rembek. Iya. Kan kita harus tampil. Jadi ini juga. Jadi pageant ini atau jebolan-jebolan ajang seperti ini rentan sama fitnah lah. Apapun itu. Ya. Jadi dan juga misalnya kalau kita masih menjabat, kan kita menjabat 1 tahun. Iya. Kita menjabat 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu kita juga harus memelihara penampilan kita. Iya kan. Karena kita ada kan tanggung jawab. Iya, ada tanggung jawab, dan kita dikenal sebagai misalnya saya runner up 1 Randa Kabilasa. Saya harus memposisikan diriku sebagai itu. Iya. Jadi ada soal tanggung jawab di situ ya, penampilan harus dijaga juga. Harus dijaga juga, sangat harus dijaga. Jadi kalau itu tadi soal yang tidak mengenakan, kalau soal yang berkesan apa sih? Oh, banyak ya. Satu. Adik-adik banyak. Astagfirullah. Tidak, artinya dalam hal itu salah satu ketika kita jadi senior lucu-lucuan lah. Ya, gitu. Jadi kayak gimana ya? Orang. Positifnya itu banyak sekali sih. Kita banyak relasi, banyak rezeki, banyak acara. Karena setiap acara kita pasti dibayar. Dan kesannya menghasilkan uang sangat mudah. Iya, kalau di bidang-bidang seperti apalagi kita kan anak kuliah. Iya. Butuh uang, betul. Anak kos. Bahkan sampai saya nyicil motor. Wow. Iya. Luar biasa. Karena setiap kita menghadiri undangan ada duit amplop. Dan itu tidak sedikit. Yang bikin ini kayak kalau kita mau cari pasangan mudah, karena kita ini gitu. Pertanyaan mana pasangan? Baru putus ini, baru chat. Baru putus. Oke. Dia berarti kau ini bukan tipikal yang expose. No, I don't like. Oke. Saya bukan tipikal yang expose pasangan. Bukan tipikal. Rezeki pasangan apa semua saya tuh harus rahasiakan kepada semua orang. Iya, karena kadang-kadang begini juga sih untuk yang di bidang ini kan bisa termasuk entertaining, walaupun belum yang skala-skala artis atau apalah itu ya. Artinya kadang-kadang ada hubungan-hubungan di belakangnya gitu. Yang membatasi pekerjaan atau ruang geraknya kita. Jadi memang untuk orang-orang yang seperti itu kadang-kadang merahasiakan. Bukan rahasia juga sih, tidak lebih mengumbar lah. Iya. Oke. Jadi kayak alhamdulillah
naik nama jadi karena waktu kuliah pernah main film juga. Sempat masuk TV juga gitu. Apalagi ditambah jadi duta, terus jadi penyiar, jadi kayak pengalaman lah luar kayak, biasa ya. Selain itu apalagi yang paling berkesan? Ini juga salah satu kayak lebih dekat sama pesohor-pesohor yang kayak kemarin kita insecure mau kayak takut itu dia yang gubernur atau takut ketemu apa, ini jadi gampang. Kita gampang mau ketemu mereka. Jadi kayak orang-orang terkenal yang ada di sana juga kita gampang untuk mendekatinya. Bahkan untuk berteman juga ya. Gampang jadi gitu. Welcome. Jadi banyak mengenal relasi itu yang itu luar biasa. Makanya kalau kayak Pasya kemarin, waktu saya jadi Randa Kabilasa kan Pasya yang menjabat. Gampang kita ketemu. Mudah untuk langsung ke sana ke rumahnya saja begitu. Jadi enak lah relasinya. Enak banget. Iya. Saya di Luwuk juga. Baru-baru ini 3 minggu 4 minggu yang lalu saya tinggalkan kota itu dengan naskah saya. Naskah apa? Naskah film daerah. Oh iya. Jadi saya sempat tapi wawancara dengan tetua-tetua adat di sana, dengan perkumpulan adat di sana, dan saya menulis untuk naskahnya mereka, sinopsis. Mereka butuh saya sekali di sana. Cuma saya yang kayak saya di sini dulu, nanti ke sana. Jadi mereka sudah buat teasernya tadi, alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman dari Luwuk, pokoknya diharapkan sukses sampai ke syuting ke tahap selanjutnya gitu. Nah, pertanyaannya ini, itu kan tadi soal pageant sudah, soal Iman sendiri sudah. Katanya tadi memilih resign dari guru Desember. Respon orang tua gimana? Pro kontra enggak? Sebenarnya untuk sebelumnya orang tua kontra. Cuma mungkin karena dia dilihat saya yang gimana ya, tidak bisa diam. Iya. Tidak bisa dipaksakan juga karena mungkin dia rasa kayak anaknya ini yang biasa pegang uang, terus menunggu yang ini kapan mau cair begitu. Setelah mau izin kemarin mau pergi dari Buol diizinkan. Jadi mereka lebih ke terserah anaknya. Sudah dewasa kan? Ada nggak sih momen yang dimana kau nyaman di daerah orang, di kota orang, terus kayak aduh galau, nyaman di sini, pekerjaan di sini, tapi pengen dekat orang tua? Sering karena kan saya keluar terus ke kota ini, jadi kayak Iman kau ada apa? Itu kata-kata yang selalu kayak Iman kau ada apa? Atau nak so makan. Itu kayak perhatian kecil yang buat kita mau pulang saya hari ini. Iya. Orang tua begitu, karena kalau dekat kita kayak apa ya? Bakalai atau apa? Iya. Kayak sudah lu mau pergi dulu. Tapi pas jauh, rindu gitu ya. Sekali sih. Apalagi kan juga ada adik kecil. Oh, berapa bersaudara Iman? Kalau kandung 3, bapak kawin lagi setelah cerai. Oh iya, anak broken home dong ini. Oh, broken home. It's okay sih. Oh, syukuran anak broken home ini hebat sih. Biasanya orang kalau broken home, mohon maaf ya, kayak memilih untuk apa ya, karena tidak mengasah, bukan karena tidak baik juga, artinya lebih kayak diam, tidak mau mengeksplor diri lah, lebihnya ke situ. Tapi saya keluar dari zona galaunya itu melalui apa yang menghasilkan untuk diri saya sendiri juga sih. Ini satu juga yang menurutku harus ada dalam diri kita. Berusaha tapi berdoa jangan lupa. Sombong sekali orang kalau berusaha tapi tidak berdoa. Artinya karena kita berserah sama yang di atas, kau mintanya kesini cuma gara-gara uang, sini saya kasih lebih dari uang. Karena kita sudah mengandalkan dia kayak gitu. Tahu enggak, saya pernah ikut lomba monolog di kampus. Saya kalah. Padahal kalau bisa dipikir saya yakin saya menang. Totalitas sudah luar biasa. Tapi ternyata kalah. Apa yang kurang gitu? Marah ya. Yang kurang 1, doa dan bismillah saya tidak bacakan. Sombong lah berarti pada saat itu. Karena sebelumnya saya sudah mewakili nasional. Merinding. Ya, berarti memang itu juga sih, saya ada beberapa titik di mana saya yakin sama seperti itu, sudah pede, pasti saya. Tiba-tiba ternyata kita lupa bahwa kita tidak mengandalkan yang harus diandalkan. Seperti itu. Oke, so teman-teman, ini sangat berkualitas sekali ya konten malam ini. Ini lama sedikit ini bakal bercucuran air mata. Hampir tadi guys.
Oke, karena Iman sekarang lagi masih mencari jati diri, kita akan tunggu dia beberapa saat kemudian entah dia jadi apa. Kita akan undang kembali dia untuk berbagi. Pasti saya yakin kedepannya akan lebih banyak kisah yang baru lagi ya, journey. Semoga. Journey. Oke. Karena setiap pengalaman hidupnya orang kan pasti. Ya, kayak begitu. Yang kita harapkan adalah dari video ini bisa setidaknya adalah satulah kebaikan. Jangan semuanya dibenci ya, minimal ada satu kebaikan. Oke, so Iman terima kasih banyak sudah hadir di Ditalk. Mohon maaf juga karena sekian banyak drama baru. Iya, ini sudah 1000 kali undang kayaknya, itu bisa hitung pokoknya. So sibuk. Itu sih salah satunya kayak giliran di Buol tapi kok ya tidak ada waktu. Ya, padahal kemarin kan sempat mau ada acara kan di sini. Iya, tapi memang lagi berbenturan lah jadwalnya tidak pernah ketemu. Alhamdulillah sekarang sempat ketemu. So kita realisasikan. Oke, so Iman semoga sukses. Yap, amin. Dengan perjalanan hidup barunya, semoga ketemu tambatan hatinya juga ya. Pekerjaan dulu lah ya. Pekerjaan dulu. Tetap jadi diri Iman seperti sekarang. Harus. Dan terima kasih juga satu buat Iman sudah hadir dan teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Kalau punya saran untuk gue kita selanjutnya, karena di Buol ini pasti banyak orang hebat. Cuma belum terekspos ya. Silakan spill namanya di kolom komentar atau langsung DM ke Instagramnya Card Media. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video menarik-menarik selanjutnya. Bye. Bye.